Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa nuraiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ustaz yang kita hormati, di tengah-tengah kita Ustaz Muharram, ustaz lainnya, para santri pesantren Nurul Iman Jung Tanjung yang alhamdulillah semoga senantiasa sehat walafiat, terus bersemangat untuk menuntut ilmu. Nah, belajar ini kewajiban kita, tugas kita sebagai hamba Allah. Kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi, untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan untuk jadi khalifah, untuk mengatur alam semesta ini dengan baik, ya, untuk kemaslahatan seluruh makhluk Allah, untuk bisa menjadi rahmat Allah bagi alam semesta. Itu butuh ilmu, ya. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan akan menjadi syarat mulia tidaknya kita. Derajat kita akan naik dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, jadi Allah akan ngangkat derajat kita. Syaratnya dua. Satu, beriman. Dua, berilmu. Itu dua hal yang sangat terkait. Iman tanpa ilmu tak sah. Ya. Dan berilmu tapi tidak beriman masuk neraka. Maka dua-duanya penting. Dan untuk bisa dapat ilmu butuh kesungguhan. Manjadda lapar tahan, pisah dari orang tua tahan, menghabiskan masa muda, menghabiskan masa remaja, yang lain santai, ladas, main HP, main game, keluyuran sana sini, kalian di pondok sini, ya. Dan kalian adalah, sudah kita bahas hadisnya, orang yang dibangga-banggakan Allah, yubahi malaikatahu. Para santri itu dibanggakan Allah di hadapan malaikatnya. Karena apa? Menghabiskan masa mudanya untuk ibadah, untuk nuntut ilmu, untuk belajar. Dan suatu saat kelak kalian akan sadar pentingnya ilmu. Dan meskipun kalian nanti sukses, kalian tetap menyesal. Masih menyesal. Apalagi kage tidak kati apa-apa. Tamat dari sini. Quran tak hafal, hadis tak hafal, baca kitab tak baca, doa tak baca. Baca ini beduk baik. Mana beduk dah usah sekolah. Lu usah masuk pesantren. Butuh huruf lagi baca nama beduk. Tapi untuk bisa baca kitab itu butuh sekolah.
Yang sekolah juga belum tentu bisa baca kok. Kalau udah serius kan main-main, belum balik lah balik, belum libur lah libur. Disuruh masuk, ngeram di asrama di pondok, masuk hutan, nyebrang, puluh kilir. Mana nak jadi wong? Butuh kesungguhan anak-anakku sekalian. Ya. Yang serius sekolah, nanti tamat banyak ilmu, itu pun menyesal. Apalagi jarang masuk. Apalagi tidak serius sekolahnya. Apalagi tamatnya tidak ada ilmu. Saya sering sampaikan kata-kata kiai guru kita, Kiai Balian bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Abdurrahman Telamat. Karena kami dulu langsung diajar oleh beliau. Ya, kalian tidak lagi belajar langsung sama beliau. Karena beliau udah sakit, udah hampir 90 tahun umur beliau. Kami dulu diajar langsung oleh beliau. Walaupun di tengah kesibukan beliau. Tapi walaupun jarang masuk kadang-kadang. Tapi yang disampaikan itu lekat benar. Sampai hari ini. Beliau dulu sering memotivasi kami. Onta itu di Arab itu. Onta beranak pinak di Arab. Adakah onta yang bisa berbahasa Arab? Ya, tanya be masmuk. Tak baca jawab dia. Itu lain suara unta kan? Tak baca jawab. Onta beranak pinak di Arab, lahir di Arab, besar di Arab, mati di Arab. Adakah onta yang bisa berbahasa Arab? Tidak ada satupun onta yang bisa berbahasa Arab. Bahasa dia itulah. Bahasa binatang itulah, bahasa unta itulah. Maksud beliau adalah meskipun bertahun-tahun sekolah di pondok, nak pondok hebat mak manolah. Nak sekolah barangkali di pondok di Jawa, barangkali mungkin sekolahnya di Timur Tengah, kalau ndak sekolah dengan serius, kalau ndak belajar dengan istiqomah dan semangat, kalau ndak galak ngapal, gawinya tidur, makan tidur, ndak akan jadi orang. Ndak akan pinter, ndak akan berilmu anak-anakku sekalian. Kami guru ini hanya mendampingi kalian, hanya membimbing, hanya mengarahkan. Pinter tak pinter itu usaha kalian. Tentu ada ridho Allah di situ, ada kudrat iradannya Allah. Tapi Allah akan merubah kondisi kita hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kita merubah kondisi kita. Kalau nak pinter ya belajar. Kalau nak kenyang ya makan. Kalau nak seger, nak itu yuk nyaman badan gitu, mandi. Jangan seminggu tak mandi. Almamu wal buntangu ya. Almamu wal busuk itu bahasa Arab anunya, Arab yang Tanjungnya kan. Kalau nak sehat, yuk jaga kesehatan. Kalau udah sakit, yuk minum obat berobat. Kan semua punya konsekuensi logis. Ada sebab akibat. Sebab pintar belajar. Sekolah beda, belajar tak pinter. Ya, ini butuh kesungguhan. Saya tidak akan bosan-bosan menyemangati kalian, meskipun saya datang jauh-jauh loh dari Pangkambalai ke sini. Di tengah mohon maaf kesibukan saya, aku bukan ngancak, tapi saya begitu ke pondok tuh pasti semangat. Ya, pasti semangat. Lagi yang namanya khotaman kitab ini. Target kita Sabtu nanti khotam. Jadi saya masuk hari ini, besok tidak masuk ya. Rabu masuk lagi. Terus mungkin Sabtu target kita khotam. Karena Seninnya udah libur ya? Minggu. Nah, jadi Sabtu target kita khotam. Jika perlu Rabu nanti udah khotam ya bagus, alhamdulillah. Kalau belum, maka terakhir target kita adalah Sabtu. Ya, siap? Oke. Mudah-mudahan selesai hari ini dan Rabu. Jadi lebih cepat. Baik. Kita masuk bab al-fasal yang kedua, al-faslu tsani fi asrari shaumi wa syurutihi al-batinati. Pasal yang kedua tentang rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batin. Syarat-syarat puasa secara batin. Jadi puasanya ada syarat lahir, ada syarat batin. Syarat lahir sudah kita bahas kemarin. Ya, secara fikih, secara zahir. Secara batin akan kita bahas hari ini. Jadi puasa itu puasa lahir batin, bukan lahir baik, bukan cuma tak makan tak minum baik. Itu puasa orang awam. Ya. Puasa santri, puasa anak pondok itu puasanya puasa khawas, bukan lagi awam. Baik, i'lam, ketahuilah anna lisaum, bahwa puasa itu salasa darajat, ada 3 derajat. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 derajat. 1 shaumul umum.
Yang pertama puasa umum. Puasa umum atau puasa orang awam. Orang awam, orang pada umumnya, kebanyakan orang, mayoritas orang. 2, wasaumul khusus, puasa orang khusus, puasa khusus. Yang ketiga, wasaumu khususil khusus, puasa orang khusus dari orang khusus. Jadi khusus dari khusus. Ini istimewa. Amma saumul umum, adapun puasa umum, puasa awam, fahuwa kaful batni, yaitu menahan perut, wal farji, dan kemaluan. Menjaga perut dan kemaluan, menahan perut dan kemaluan. An qada'i syahwat, dari menunaikan syahwat. Dari syahwat. Kama sabaqo, sebagaimana telah terdahulu, tafsiluhu, penjelasan secara rincinya. Tafsil itu penjelasan rinci, detail. Udah akan kita bahas di bab pertama ya. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh hubungan suami istri. Ya, yang hari apa tadi kita bahas, Sabtu ya. Itu puasa orang pada umumnya. Dan puasa inilah yang dimaksud Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itu puasa umum. Cuma tak makan tak minum baik, tapi maksiat mesti jalan. Puasa tapi tak sholat, ya. Puasa tapi kurang ajar dengan orang tua. Puasa tapi tak nurut dengan guru, ya, kurang ajar dengan guru. Itu puasa awam, ya. Tidak ada nilai puasanya. Cuma boleh lapar dan dahaga saja. Boleh payah be, ya, itu. Amma saumul yang kedua ya. Wa amma saumul khususi, adapun puasa khusus. Adapun puasa khusus. Cukup terjemahkan yang tidak tahu, baik. Ya, tak kan udah tahu kalau maknanya kan. Nah, kalau yang tidak ada buku, catat yang penting-penting saja. Kenal. Kita akan percepat saja. Adapun puasa khusus adalah fahuwa adalah kafus sam'i, menahan pendengaran. Pendengaran itu berarti menahan telinga. Wal basar, penglihatan, mata. Wal lisan, lisan atau lidah. Wal yadi, yad, tangan. War rijli, kaki. Wasairil jawarih, dan seluruh anggota badan kita. Anil asam, dari dosa. Asam itu jamak dari ithmun. Asam, bukan asam. Asam itu yang pohonnya besar itu, yang masih putih lah kamu juluk buahnya, ngerujak. Bulan puasa masih makan asam. Asam jamak dari ithmun, artinya dosa. Jadi puasa khusus itu puasa panca indera, puasa anggota badan dari maksiat dan dosa. Jaga mata, jangan melihat yang haram. Jaga mulut, jangan ngupat, jangan fitnah, jangan pemohong, jangan mencarut, ngomong keras, ngomong kasar, kurang ajar, ngomong sama orang tua dan guru. Itu udah dosa. Dan puasanya udah batal bagi puasa khusus. Jadi kalau puasa awam, batalnya itu karena makan minum atau hubungan suami istri di siang hari. Tapi bagi orang khusus, bagi santri, bagi kiai, bagi ustadz, bagi yang sudah paham agama, puasanya udah batal kalau tidak mampu menjaga lidah. Udah ngomong dengan orang tua, puasanya udah batal. Ya, merepet, jawab cakap orang tua, kurang ajar dengan orang tua, itu sudah batal puasanya. Karena levelnya udah beda, bukan lagi ke level umum, level khusus. Level khusus ini levelnya orang soleh. Jadi bagi orang soleh puasanya udah batal, walaupun tak makan tak minum, ketika dia tidak mampu menjaga panca indera, udah batal.
Ya. Jelas itu? Jadi puasa khusus itu puasa panca indera dari maksiat, dari dosa. Matunya jangan maksiat, telingonya jangan maksiat, tangannya jangan maksiat, kakinya jangan maksiat. Termasuklah kalau tidak sholat, puasa tapi tak sholat, puasa tapi masih melakukan dosa, nak besar nak kecil, itu berarti ya batal pahalanya, batal nilainya, tidak ada nilai pahala. Ya, puasanya cuma boleh lapar, baik. Yang ketiga, wa amma shaumu khususil khusus, puasa khususil khusus, atau istilah lainnya khawasil khawas. Khusus dari khusus. Jadi puasa orang yang terbaik di antara orang yang terbaik, gitu. Puasa orang yang istimewa di antara orang-orang istimewa. Berarti paling tinggi kan? Excellent. Excellent. Mumtaz, istimewa. Fasaumul qalbi, puasa hati. Puasa khususil khusus ini puasa hati. Dari apa puasa hati? Mana puasa hati? Berarti jago hati, jago pikiran. Ya, pikirannya ndak jordan, ndak jorok, jiddan, ndak mikir neko-neko. Dan ngayal ke cewek, santri cewekan, pacaran, mikir ke. Kalau libur nak ketemu ceweknya misal, udah batal puasa. Ketika memikirkan selain Allah, puasanya udah batal. Puasa hati. Dari apa? Puasa hati itu anil himamid daniyati. Anil himami ad-daniyati. Dari hasrat-hasrat yang rendah. Niat, cita-cita, keinginan, himam tuh. Jamak dari himmah. Niat, cita-cita, keinginan atau hasrat. Pilih satu baik kalau nak tulis mana ya. Ya. Ada niat yang rendah. Apa hasrat yang rendah itu? Gawe-gawe tidak benar kan? Jangan minggat. Ya. Balik sebelum waktunya misal. Itu al-himam ad-daniyah. Hasrat yang rendah itu. Salah, dosa. Wal afkari ad-dunyawiyati, dan pikiran-pikiran duniawi. Pikiran-pikiran duniawi. Bagi orang kelas 3 ini, puasa tertinggi ini, ketika dia mikirkan duniawi, mikirkan urusan-urusan dunia, puasanya udah batal. Misalnya apa? Buko kaget makan apa? Itu udah batal puasa. Sahur nanti lauk apa? Apa tahu, apa tempe? Apa ayam? Apa pucuk putat? Lalapnya kaget. Oh, lemaknya ini. Mikir ke makan di siang hari. Oh, lemaknya kaget kalau makan ini. Mikir ke baju lebaran, mikir kayak nak jalan-jalan sini. Itu pikiran duniawi semua. Bagi orang kelas 3, level puasa tertinggi itu udah dosa dan puasanya sudah masalah. Nah, jadi kita baca ngukur dak. Kira-kira kita ini kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 puasa kita. Kalau masih mikirkan urusan dunia, berarti belum naik kelas. Bahkan mungkin kelas 1 pun belum masuk barangkali. Nah, itu yang tak puasa tuh. Ya. Jadi puasa hati itu anil afkari ad-dunyawiyah, dari pikiran-pikiran duniawi. Kamu mikirkan dulu, mikir makan, minum, nonton, ya, beladas, asik, itu pikiran duniawi. So. Mikir ke baju lebaran, sehingga pecah tak abdol kalau katik baju baru misalnya. Ya. Waqaffuhu, dan menahan hatinya, menjaga hatinya, menahan itu ya menjaga hatinya, amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyati, dari selain Allah azza wa jalla, bil kulliyah, dengan total. Jadi hatinya itu tidak masuk pikiran lain selain Allah. Amma siwallah, selain
Allah. Berarti yang ada di hatinya hanya Allah. Walaupun puasa dah mikir ke makan minum, ya apa be yang ada lagi makan. Ya, yang ada minum. Ya kan? Tak perlu banyak rotokan ni dah. Tak katik sudah. Kalau kita nak puasa kalau lauk lemak, mentau lemak, lauk tak lemak, urung puasa. Urung sahur, urung buka. Masih mikir ke dunia ni? Wabil fikri fid dunia, dan dengan berfikir tentang dunia. Melangkah itu ya, melangkah ya. Wa yahsulul fitru, dan sudah batal. Yahsulul fitru itu, yahsulu itu udah batal ya. Yahsul itu hasil atau dapat atau memperoleh. Al fitru batal. Berarti sudah batal puasanya fi hadzal shaumi, pada puasa ini. Puasa kelas 3 ini maksudnya bil fikri, dengan berfikir. Dengan berfikir fima siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir, tentang fima itu tentang siwallah, selain Allah azza wa jalla, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat. Jadi pikiran orang hawasil hawas atau khususil khusus ketika dia puasa hanya mikirkan Allah, mikirkan akhirat. Tak katik pikiran dunia. Sanggup tak? Tak sanggup. Sar. Ya. Susah. Makanya ini puasa level para nabi. Ini puasa levelnya para nabi. Makomnya nabi, makomnya wali-wali orang-orang pilihan. Kalau kita berat level 3 ini, maka minimal kita level 2. Level 1 itu orang awam, bukan santri. Wabil fikri fid dunia, dan dengan berfikir tentang dunia, illa dunia, kecuali dunia, turadu lid-din, yang dimaksudkan untuk agama. Illa dunia, kecuali dunia, turadu, yang dimaksudkan, yang ditujukan, lid-din, untuk agama. Maksudnya apa tuh? Dunia untuk agama. Maksudnya apa? Yang dimaksud dunia itu adalah harta, pangkat, jabatan, itu dunia yang dimaksud. Nah, ketika kita punya harta misalnya, niat dia untuk akhirat, niat dia untuk ibadat. Kalau punya mobil, misalnya biar mudah untuk dakwah, tak kehujanan, tak kepanasan, ya kan? Kalau dia punya kendaraan, ya, mudah untuk dakwah kemana-mana dan bisa ngajak orang tak dewean, gitu. Maka berarti itu dunia menjadi sarana untuk dapat pahala akhirat. Kalau dia kaya, berbagi, ya kan? Bantu fakir miskin, bantu anak yatim. Yang buntu tuh SPP-nya dia yang bayarin. Kalau dia kaya, gitu. Itu berarti dunia jadi akhirat. Bagus tak? Kalau dia jadi pejabat, mungkin ada yang jadi presiden di sini nih kan? Ya, barangkali Ferdi tanpa Sambo. Ya, barangkali ikhtiar, ya kan? Ya, yang lain, ada yang barangkali jadi presiden, ya, ada yang jadi bupati minimal ya, paling kecil jadi RT, ya. Nah, niatkan untuk apa? Untuk bisa bantu orang lain, untuk bisa menghilangkan kesusahan orang muslim. Selama tanda tangannya masih berlaku, dia akan gunakan tanda tangannya untuk berbuat baik. Magusi jalan, kan jalan jahat mana ri? Mengas nak ke pesantren jalan jahat. Ya. Seharusnya pesantren ini 15 menit tembus dari Panggambalai. Saya pernah coba dulu, lagi jalan agak bagus dulu, 15 menit tembus. Sekarang setengah jam lebih, hampir 1 jam baru datang ke sini. Jalan jahat itu, sakit lingkaran perut. Jadi capek dulu, nak hilang capek dulu baru ngajar kalian. Nah, kayak kalau kamu jadi bupati Banyuasin misalnya ke depan, bagus sih jalan tuh. Nggak amanah. Tahun-tahun jabat, jalan masih jahat. Apa guna berhenti, mati, nyusah uang banyak. Nah, jabatan yang digunakan untuk kemaslahatan umat itu jadi pahala akhirat. Tapi kalau hianat, neraka. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dunia. Dunia yang dijadikan
wasilah untuk dapat pahala, ya, itu berarti dunia yang diperkenankan, ya, yang bakal dapat pahala akhirat nanti. Nah, fa inna dzalika, sesungguhnya hal itu, maksudnya dunia yang jadi wasilah untuk dapat akhirat tadi, itu min zadil akhirat, termasuk bekal akhirat. Termasuk bekal akhirat. Walaisa minad dunia, dan bukan bagian dari dunia. Jadi kalau kayo, jangan untuk kayo, tapi untuk berbagi. Kalau ada jabatan, gunakan untuk membantu orang, bukan justru nyusahin orang. Ya, nah itu berarti bukan dunia itu agama itu akhirat itu amal soleh, ya, itu. Hatta qala arbabul qulub, sampai berkata arbabul qulub, orang yang punya hati, maksudnya ulama, ya, ulama sufi berkata arbab itu yang punya, al qulub hati, maksudnya ulama. Man taharrakat himmatuhu, barang siapa tergerak hasratnya, himmah dari hasrat, ya, niat, cita-cita atau keinginan. Man taharrakat, barang siapa tergerak himmatuhu, hasratnya, niatnya, keinginannya, cita-citanya, bitasarruf, dengan aksi atau dengan tindakan, fi naharihi, pada siang hari, litadbir, untuk mempersiapkan atau merencanakan. Tadbir itu mempersiapkan, merencanakan atau mengatur, siap, rencana atau mengatur. Ma yuftiru alaihi, apa yang akan dia makan waktu buku nanti. Ma yuftiru alaihi, nanti buku makan apa, nanti waktu berbuka minum apa. Di siang hari udah mikir menu bukanya nanti. Ada yang mikir itu? Banyak. Berarti kalau dinilai puasa itu nih rata-rata tidak mencapai makom kelas 3 ini. Sibuk. Bahkan pengeluaran kita di bulan Ramadan lebih besar. Makan lemak nian, lauk nak lemak nian. Ya, kalau udah kati lauk lemak merajuk. Uyan. Maka apa kata ulama? Kutibat alaihi khoti'atun, dicatat baginya khoti'ah, salah. Salah tuh dosa. Udah dosa pada puasa level 3 khusus ini, ketika di siang hari udah mikirkan menu bukanya nanti, menu sahurnya nanti. Jadi puasanya tergantung makanan, tergantung minuman. Kalau tak lauk lemak, tak puasa, tak sahur, tak buku. Banyak ada yang itu. Ya Allah. Terjondong kalau rai kamu dalam kamera. Baik, lanjut. Fa inna zalika min qillatil mausuk, min qillatil wuthuki. Sesungguhnya hal itu min qillah, karena sedikitnya atau kurang. Min qillah, karena kurang. Al wusuk, yakin. Karena kurang yakin. Bi fadlillah, dengan karunia Allah. Karena kurang yakin dengan karunia Allah. Qillatil wuthuk, kurang yakin dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Wa qillatil yakin, dan kurang yakin birizkihi, dengan rizki Allah, dengan rizkinya al-maut, yang sudah dijanjikan Allah. Kurang yakin dengan rizki yang sudah dijanjikan, al-mau'ud. Jadi makan minum kita, menu sahur, menu berbuka, itu kan sudah rizki dari Allah. Kalau rizkinya hari ini tempe, ya tempe, makan yang ada. Kalau rizkinya daging, ya.
Tidak ada yang wa hadhihi rutbatul anbiya, ini adalah martabat para nabi. Jadi puasa kelas 3 ini derajat para nabi. Jadi umurin dengan 6 perkara, 6 hal. Kalau nak sempurna puasa level yang kedua. Jadi harapan kita puasa kita naik kelas ya. Dari orang awam kepada puasanya orang soleh, orang khusus. Tapi ada 6 syarat yang harus kita penuhi agar puasa kita termasuk level 2. Level puasa orang soleh, level puasa orang khusus. Baik, sebelum kita lanjut, kita selingi dulu dengan sholawat. Sholawat apa yang kamu hafal lagi? Coba, ya Rabbi bil Mustafa hafal? Coba. Apa yang hafal? Ayo, sama-sama. Selingan, buang ngantuk. Makan tak baca, minum tak baca. Sholawat, wala makan kalimat. Terserah. Ayo cepat. Yang apa baik? Yang asyikal. Apa? Oh, ini. Tolak al-badru alaina. Tolak al-badru alaina min thaniyatil wada. Ada yang request Vino Real. Vino ini kayaknya kakak kelas kalian. Vino budak lures di ini kalau tidak salah ya. Coba Tibil Qulub, beliau request salawat Tibil Qulub. Baik. Allahumma sholli wa
Kita lanjut, nanti selawat lagi. 6 hal tadi yang harus dijaga agar puasa kita naik kelas. Dari umum menjadi khusus, dari biasa menjadi soleh. Al-awwalu, yang pertama, ghaddul basar. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Menjaga pandangan. Wa kaffuhu, dan menahannya. Anil ittisa'. Ittisa' itu dari kata ittasa'ah, dari wasi'ah, artinya luas, lapang. Jadi maksudnya apa? Kalau bahasa kita tuh jelalatan. Ya. Terlalu bebas, matanya ngawas ke mana-mana. Fin nadhar, dalam melihat. Ya, boleh diartikan jelalatan lah. Pokoknya kalau cewek lewat yang bening-bening itu al-ranab. Ya, semangat ngawasnya. Nutup mata juga, tapi jarang banget. Jari. Jaga pandangan, tundukkan pandangan. Ila kulli ma yadhummu, kepada segala sesuatu, bukan cuma nyengok betino. Ila kulli, kepada segala ma, sesuatu, yadhummu, yang tercela. Wa yakrah, yang tidak bagus, yang dibenci, yang dicela, ya, oleh syariat. Di antaranya apa? Ngawas yang haram, ngawas aurat perempuan, ngawas aurat laki-laki juga kan tidak boleh. Apa? Ngawas aib orang lain, ya, ngintip keburukan orang, harus ditahan. Wa ila kulli, dan kepada segala sesuatu, wa ila kulli ma, menahan mata dari melihat segala sesuatu, ma itu sesuatu, yushghilu al-qalba, yang menyibukkan hati. Yushghil, membuat sibuk. Al-qalba, hati. Jadi hati kalau terjengok itu pasti terpikir, sibuk. Sholat pun terpikir. Itu berarti kan sibuk hatinya. Cobalah kamu sudah ketemu sama cewek cantik, sholat sudah itu, terbayang di mata. Ustaz Muharram saya baca lagi itu ya. Itu benar, liriknya benar. Maka kita dianjurkan untuk menjaga pandangan. Dan ayat untuk menjaga pandangan itu laki-laki ada ayatnya, perempuan ada ayatnya. Ya kan? Khusus. Biasanya kan ayat itu cukup untuk laki-laki saja, tapi maksudnya juga perempuan. Tapi untuk masalah menjaga pandangan, ya, kullil mu'minin, itu untuk lanang. Kullil mu'minat, itu untuk perempuan. Secara khusus. Berarti lanang betino itu sama, galak saling ngintip juga, galak saling jingok juga. Maka keduanya harus mampu menjaga pandangan. Karena begitu terawas itu, apalagi yang bening-bening itu, pening kepala. Sholat terbayang, tidur termimpi, makan terkenang. Ya, sehingga lagu apa tuh? Ya, ingat padamu itu. Nah, mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Mata. Ya, gitu. Wa yulhi, dan melalaikan. Yulhi itu melalai,
melalaikan an dzikrillah azza wa jalla, dari ingat kepada Allah, dari zikir. Jadi kalau mata kita liar, ngawas kemana-mana bebas nian, tak mampu menjaga mata, maka apapun yang kita lihat akan membuat hati kita lalai dari Allah. Hati yang lalai itu hatinya orang munafik. Orang beriman ingat Allah kapanpun dan dimanapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Berarti kapanpun dan dimanapun ingat Allah. Maka kita diajarkan doa kan. Di WC pun kita masih berdoa. Masuk, keluar, istinja, sudah istinja, ada doa kan loh. Jangan kuat-kuatnya dalam WC itu kan. Ya. Nawaitu al istinja'ah. Belagu pula kan. Cak lagu tarkiyah tadi kan. Nawaitul istinja'a minal baul wal ghaid. Oh, asyik. Di dalam hati macamnya tu. Ya. Mentanglah ya baca lagu kan. Lagu ke dia ngambil borongan lagi bini lah berlagu pula baca doanya. Ketahuan, hiji wong. Ambil borongan mamang itu. Ada tempatnya. Mana tadi? Hilang laju. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, an-nazratu, pandangan, tentu pandangan yang liar maksudnya. Pandangan yang jelalatan tadi. Itu adalah sahmun, anak panah. Masmum, yang beracun. Jadi pandangan mata yang liar, yang jelalatan, apalagi sampai ngintip-ngintip santri putri kan, nebok asrama ngintip, apa gawe ngintip, bentetan kan, dosa lah jelas, ya. Dulu pernah ada santri yang ngintip, ketahuan aku, pak, kena ya, selesai. Pandangan mata yang liar, ya, yang jelalatan itu adalah sahmun, anak panah, masmum, yang beracun, min sihami iblis, dari anak panah iblis, dari anak panah iblis. Jadi itu cara iblis nak ngerusak iman kita, nak menghilangkan kehusyuan ibadah kita, ya, nak buat pikiran kalian para santri itu rusak. Maka jangan pujaan, rusak pikiran. Nak bini belum, ya, makan masih tanggung wong tua, nak pujaan, emang nak berlaki lah, nak bini lah kan belum, baca apa, ya, rusak pikiran. Kalau lah masuk pikiran tentang lawan jenis, ndak kasep. Kalau kamu jadi orang nanti ngantri cewek minta jadi ke bini, ngantri nanti para orang tua, ya, minta lamar anaknya, tapi jadi wong. Ada kepacaan, ada ilmu, ada kelebihan. Ini jehet, buntu, buyen pula. Hapun dek. Ya, usah. Sukses dulu. Jadi orang dulu lah. Ya. Awak jehet, buyen, bengak, lunge, buntu. Ya, gila pula kan? Gila renang, gila mambang. Siapa galak buat kamu mantu? Ya, makan nak lemak, tidur nak nyenyak, begini nak belagak, rumah nak besar, mobil nak banyak, begawe tak galak, mati nak masuk surga. Ya, ada embean, embean ni makhluk model macam, jangan dibesar. Jadi harus ada kebacaan. Jadi itu anak panah iblis nak ngerusak kamu biar buyan. Ya, fokus biar belajar. Belum saatnya. Ya. Lah sukses belajar, lah jadi orang, ngantri. Ustaz, ada calon belum? Itu kan. Lah dipanggil wong ustaz. Kebetulan masih jomblo kan? Ada yang ada yang nawarkan. Sama anak kita, weh. Sama adik aku, weh. Sama ponakan aku, weh, jadi. Jamin ustaz, cantik. Pinter mak ustaz juga. Ai. Kan? Laju je Ustaz Muharram galak juga bubu. Ustaz Muharram bubu dia.
Apalagi kamu. Tahu tak bubul? Sudah, diam baik. Jangan panjang-panjang. Muat balak kayak kita nong rumah. Lanjut. Faman tarakaha. Barang siapa meninggalkannya. Meninggalkannya. Nyanya apa tadi? Pandangan tadi artinya mampu menjaga matanya. Barang siapa meninggalkannya, tidak jelalatan tadi, khaufan minallah, karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah, atahullahu azza wa jalla. Allah karuniakan dia. Ata di situ datang, maksudnya dikaruniakan Allah dirinya. Ya. Allah azza wa jalla akan karuniakan dia. Apa rezeki dari Allah? Karunia Allah yang mampu menjaga pandangan tadi, imanan, keimanan, keyakinan, kemantapan. Yajidu halawatahu, yang dia rasakan, yang dia dapati, halawatahu, rasa manisnya. Yang dia dapati manisnya iman tadi, fi qalbih, di hatinya. Jadi imannya terasa manis, ibadahnya lemak, ngajinya semangat, baca Qur'annya semangat. Nikmat terasa belajar agama, ngapal Quran, ngapal hadis, belajar kitab kuning tuh nikmat betul. Nggak ada berat-beratnya, nggak ada capek-capeknya. Ya, bahkan kurang waktu belajar. Yang sudah terasa nikmatnya ibadat, nikmatnya belajar, nikmatnya nuntut ilmu itu siapa? Yang mampu menjaga pandangan. Maka santri yang sukses, yang mampu menjaga pandangan. Yang nggak pujaan, nggak mainan betina, was rusak. Ya. Godaan kalian santri putra tuh ya santri putri. Jangan dulu mikirkan yang neko-neko. Fokus dulu ngapal Quran. Ya, tak banyak Quran itu. Cuma 30 juz kan? Jadilah kamu hafalkan. Susah banyak-banyak, tak usah lebih. Ya, cuma kalau mikirkan cewek tak fokus lagi belajar. Ya. Lah pecah. Enggak konsen lagi. Warawa Jabirun an Anasin, telah meriwayatkan Jabir dari Anas. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, khamsun, ada 5 yuftirna shaim, yang membatalkan puasa. Membatalkan di sini maksudnya membatalkan pahalanya. Membatalkan pahala puasa, atau bagi orang khawas puasanya membatal. Bagi orang awam ini hanya batal pahala. Bagi orang khawas yang batal puasa. Karena puasa orang khawas adalah puasa panca indera dari maksiat dan dosa. 5 hal pembatal puasa atau pembatal pahala puasa. 1, al-kadzib, mohong, mudike. Yang kedua, al-ghibah, ghibah, ngopat. Wan namimah, adu domba. Wal yamin al-kadzibah, al yamin, yamin sumpah palsu. Wan nadhar bi syahwatin, melihat atau memandang dengan syahwat. Cak kamu ini kan masih pandangan hidup. Ya, Ustaz Muharram ya, pandangan hidup. Asal terpandang langsung hidup syahwatnya. Maka jago pandangan. Ya. Hati-hati. Itu ngerusak pikiran. Hingga ada konsen lagi belajar. Lanjut. Yang kedua, dari 6 tadi baru siko, yang kedua sekarang kita bahas. Tamat dah gira-gira ya. Ya, pokoknya dapat sampai di mana, Pak. Asani, yang kedua, hifzul lisan, menjaga lisan. Anil hazian, dari hazian itu bicara tak keruan, ngomong basing. Ya, ngomong tak keruan, basing, cakap belala belulu, jangan dusun dia, belala belulu, ceplas-ceplos, basing baik, itu hazian. Terserah kamu nak nulis apa Yang jelas paham maksudnya kan? Nah, apa bahasanya? Tiar? Ngoceh tak keruan kan?
Merepet kan. Pecah knalpot racing kan. Radio buruk. Merasak, basingnya dicakap ke, ngomong gak lo? Udah nonton film, dicerita lagi film, tengkar pula beributan. Bukan main itu main ini deh. Kau nih. Awalnya sama-sama nonton, bertengkar oleh film yang ditonton sama-sama. Banyak ada model itu. Banyak. Di pelantar ngobrol model itu. Ya Allah kebuyannya bu. Nonton bola, sudah itu cerita. Ya. Berbantah. Oh, buyan manusia. Ya. Wal kazib dusta, wal ghibah ngupat, wan namimah ada domba, wal fuhsyi itu keji, ucapan-ucapan keji, mencarut, wal jafa itu bicara kasar, wal khusuma berbantah, bermusuhan, berbantah-bantahan. Wal mira berdebat, bukan berdebot. Berdebot dalam ayo kan, berdebat. Nah itu harus dia jaga dari itu. Jadi ketika puasa, jangan ngomong tak tekeruan, jangan mudiken, jangan ngupat, jangan namimah, jangan carut, jangan ngomong kasar, jangan berbantah, berdebat, ya. Wa ilzamuhus sukut, melazimkan diam. Jadi mewajibkan dirinya untuk lebih banyak diam. Diamnya bukan diam zikir, ngapal, ya. Wa syughluhu bi dzikrillah, dan menyibukkan lidahnya, hatinya. Di sini karena kaitannya dengan lidah berarti sibuk lidahnya bi dzikrillah dengan zikir. Wa tilawatil Quran, baca Quran. Fa hadza shaumul lisan, inilah puasa lisan. Puasa lisan ini bagian dari puasa khusus gitu. Wa qad qala Sufyan, berkata Sufyan Ats-Tsauri lengkapnya. Apa kata beliau? Al-ghibatu tufsidus shaum. Ngupat, ghibah, ya itu tufsidus shaum, merusak puasa. Merusak puasa artinya membatalkan puasa. Rawahu Bishr bin Al-Harits anhu. Ucapan ini diriwayatkan oleh Bishr bin Al-Harits anhu, darinya. Nya itu Sufyan Ats-Tsauri. Wa rawa Laitsun an Mujahidin, telah meriwayatkan Laits dari Mujahid. Khoslatani tufsidani as-siyama, al-ghibatu wal kadhibu. Ada dua hal yang merusak puasa. Satu ghibah, dua kazib, dusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama shaumu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Apa arti junnah? Tameng, perisai, pelindung. Fa idza kana ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kalian shaiman, puasa. Catat yang tidak tahu, yang tahu tidak usah. Apabila salah seorang di antara kalian puasa, fala yarfuth, maka jangan ngomong keji. Apa ngomong keji itu? Ya, mencarut, ngomong jorok dan sebagainya, ya. Wala yajhal, dan jangan melakukan perbuatan yang bodoh. Ya. Wa inimruun, dan jika seseorang qatalahu, ngajak bebalah. Qatalah itu ngajak bebalah, ngajak begocong, ngajak bubunuan, nantang-nantang, ya. Maka au syatamahu, atau ada orang yang mencaci makinya, ngatoi. Wong ngatoi gitu. Boleh tidak dikatoi balik? Enggak boleh, samu baik. Wong ngatoi, kita ngatoi. Samu jahat. Wong ngatoi sudah diam gue. Kita tidak jadi hina kok dikatoi wong. Enggak.
kita tetap kita. Dan tidak usah sakit hati dengan caci maki orang lain. Jangan dibalas, jangan dijawab. Falyakul, ucapkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang ngajak kita ribut, ngajak kita bergoco, nantang-nantang kita, atau mencaci maki kita, atau mencaci maki orang terdekat kita, biarkan saja. Cukup ucapkan inni shaimun, inni shaimun. Sungguh aku lagi puasa, sungguh aku puasa. Nah, ini kata Imam Nawawi, boleh diucapkan secara lisan atau cukup dalam hati. Kalau menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam cukup dalam hati. Ingat, aku lagi puasa. Tidak usah diladin, lari, tinggalkan. Mau ngajak ribut, tidak usah diladin. Jangan ngomong ini, tunggulah kau, aku lagi puasa, kakek. Nah, maghrib kayak kau, di mana? Ya, belakang sekolah, tengah Lebak sana, dekat kuburan seberang situ. Nah, itu sama baik, nantang-nantang juga kan. Sudah, ya ambillah kau, melawan nian kau, aku penakut, oh ya buyen. Ngalah baik, yang waras ngalah. Ambillah, menang nian kau, hebat nian kau, tu pakam nian. Dah. Ya aku puasa, oh ya buyen, aku penakut, oh ya. Tidak apa. Tidak hina, tidak goreng gitu. Ya. Saya seumur hidup sampai sekarang tidak pernah bergocok. Bukan penakut, ngecik kepala. Tidak dianggap hebat juga bergocok. Ya. Uyan, kayak uyan. Gitu. Jadi ketika ada ngajak ribut, cukup katakan ini shaim, aku lagi puasa. Baik secara lisan ataupun dalam hati. Tapi nak aman dalam hati, baik dah. Ingat puasa. Sayang, batal puasa ya. Waja'a fil khabari, telah datang pada khabar. Maksudnya ada hadis. Annam ra'atain, ada dua orang perempuan, bahwa ada dua orang perempuan somata yang puasa. Ada dua orang perempuan yang berpuasa. Ala ahdi, pada masa. Ahdi itu masa atau waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih hidup. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada dua orang perempuan puasa. Fa ajhadahuma, maka keduanya itu lelah. Jadi puasanya itu cak saro nian. Mengas nian, capek nian, lemes nian. Lagi puasa, tapi hari dia puasa hari itu begitu capek, begitu lemes, begitu lelah bagi mereka berdua. Al-ju' wal atosh, ya, lapar dan dahaga. Min akhirin nahar, di akhir siang. Di akhir siang berarti sudah apa? Sudah petang. Jadi sore itu cak lemes nian. Nah, ini ingat pelajaran bagi kita. Kalau puasa kita cak lemes nian, pasti itu ada dosa yang sudah dilakukan. Berdasarkan hadis ini. Lemesnya orang puasa, ya, lemesnya lemes tembean. Bukan lemes yang normal ya. Yang berlebihan. Itu akibat dosa yang sudah dilakukan hari itu. Hatta kadata, sehingga hampir-hampir keduanya antat selapa, rusak puasanya. Hampir batal puasanya. Saking lemesnya. Faba'athata, lalu keduanya mengutus utusan ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasta'dzananihi, untuk mengizinkannya fil iftar, berbuka. Dia nak minta izin untuk membatalkan puasa karena sangat lemes, sangat lelah di hari itu puasa. Dua wanita tadi. Fa'arsala ilaihima, maka Rasulullah mengutus, mengirimkan kepada keduanya qadahan, gelas besar, cangkir besar. Qadahan itu cangkir besar. Wa qala lirrasul, dan berkata bagi Rasul, kullahuma, Rasul di sini maksud bukan Nabi ya, utusan tadi. Jadi wanita ini kan ngirim utusan, nemui Nabi, minta izin untuk batalkan puasa. Maka Nabi ngomong dengan utusan wanita tadi.
sampaikan kepada dua wanita itu hal berikut ini. Qul, katakan, lahuma kepada keduanya, qi'a, muntahlah kalian berdua. Qi'a itu muntahlah kalian berdua. Fihi padanya, nyanya apa? Kodahan tadi. Apa kodahan tadi? Gelas besar tadi. Cangkir besar tadi. Ma'akaltuma, apa yang sudah kalian makan. Ma'akaltuma, apa yang sudah kalian makan. Faqa'at ihdahuma, lalu muntah salah satunya. Qa'at itu muntah. Ihdahuma, salah satunya. Nisfahu, daman abitan walahman ghoridan, separuhnya darah yang kental dan daging segar. Darah kental, daging segar. Jadi muntah darah, muntah daging segar. Wanita tadi. Sudah? Dan itu benar, kenyataan. Ditunjukkan oleh Nabi saat itu, ya, buktinya. Waqa'atil ukhra, dan muntah yang lainnya mithla zalik, sama seperti itu. Hatta mala'atahu, sampai penuh gelas yang dari Nabi tadi. Penuh oleh muntah berupa darah dan daging segar. Jadi berdarah-darah menurut bebek berdua itu. Fa'ajaban nas, maka heran semua orang. Semua sahabat heran. Ajab itu heran. An-nas, orang-orang min zalik, dari hal itu. Kok bisa muntah darah dan muntah daging segar tadi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hatani samata, dua orang ini berpuasa. Amma ahallallahu lahuma, terhadap yang dihalalkan Allah. Maksudnya makan minum. Ya. Puasa dari makan minum. Tetapi wa aftarata, keduanya berbuka atau membatalkan puasanya ala ma harramallahu ta'ala alaihima, dengan yang diharamkan Allah. Berbuka dari yang berpuasa dari yang halal, tapi berbuka dengan yang haram. Maksud berbuka dengan yang haram itu bukan buko kaget makan babi, makan anjing, bukan. Tapi ketika dia sedang berpuasa itu dia melakukan perbuatan haram. Berarti puasanya udah batal. Dan pada masa Nabi, karena beliau punya mukjizat, maka ditunjukkan Nabi. Jadi dosanya itu langsung diperlihatkan. Kalau gitu kan cuma dengar cerita. Tapi pada masa Nabi juga langsung, ya Allah. Jadi efek ngupatkan orang yang dalam Al-Quran disebutkan, ketika kita ngupatkan orang itu sama dengan makan daging bangkai saudara kita. Ya kan? Ngupat itu. Nah ternyata wanita tadi ngupat. Dan dosanya langsung. Waktu dia puasa jadi lemes. Dan begitu disuruh muntah, muntah keluar darah dan daging segar. Itu maksud makan haram di situ. Bukan makan daging anjing babi, bukan. Dia maksiat. Dia ngupat di siang hari bulan Ramadan sehingga dia jadi lemes. Gitu. Qa'adat ihdahuma, duduk salah satunya ilal ukhra, dengan yang lain. Jadi duduk dekatan, pelukanlah semacam itu. Faja'alata, duduk. Kedua wanita tadi duduk. Ya. Keduanya itu duduk. Intinya qa'adat ihdahuma ilal ukhra, duduk. Mereka berdua, perempuan yang temuta-muta tadi. Faja'alata taghtabani an-nas, dan keduanya ngupat ke orang. Keduanya ngupat ke orang. Fahadha ma akalata min luhulihim, maka inilah bukti bahwa keduanya sudah makan daging mereka. Siapa daging mereka itu? Orang yang diupatkan. Jadi dosa ngupat itu besarnya. Itu dosa lisan, ya, lupa ngupat. Baik, selawat lagi. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, Al-Thalisu, yang ketiga, kafu sam'i, menjaga pendengaran, menjaga telinga. Anil isra, dari mendengar. Ila kulli makruhin, kepada segala yang makruh. Makruh itu yang dibenci hukum, yang dibenci syariat. Dengarkan ngupat tadi, dengarkan orang cerita bohong, dengarkan orang mencarut, sama baik. Yang ngomong, yang dengar sama-sama dapat dosa. Lianna kullama haramallahu qawla, karena segala sesuatu yang diharamkan Allah, segala sesuatu yang diharamkan Allah, qawlahu, mengucapkannya, segala sesuatu yang diharamkan Allah mengucapkannya, haramal isgha'a ilaihi, haram juga mendengarkannya. Haram mengucapkannya, haram juga dengarkannya, sama-sama haram. Ngomong haram, dengarkannya juga haram. Barang yang salah tadi. Walidzalika, oleh karena itu, sawallahu ta'ala, telah menyamakan Allah Ta'ala bainal mustami', antara yang mendengar, wa akili suhti, dan yang makan haram. Akili suhti itu makan haram. Faqala, Allah berfirman, samma'una lil kadhibi akaluna lis suht. Ya, orang-orang yang suka mendengarkan ucapan dusta itu adalah orang yang sama dengan orang yang akalun, banyak makan, lisuhti, yang haram. Orang yang suka mendengar omongan dusta, ya, atau ngupat dan sebagainya tadi, sama dengan akalun lisuhti, sama seperti orang yang banyak makan haram. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar, mengapa tidak, yanhahum, mencegah mereka, ar-rabbaniyun, para ulama, kenapa tidak mencegah mereka, para ulama, wal ahbar, dan para pendeta, an qaulihim, dari ucapan mereka, al-ithma, berupa kebohongan, wa aklihimus suhta, dan makan haram. Jadi ulama yang mendiamkan, para ahli agama yang mendiamkan orang yang bohong, orang yang ngupat, orang yang fitnah, orang yang makan haram, maka itu haram juga. Jadi harus ditegur kesalahan itu. Maka tadi kalian baca iqamat, baca tarkiyah, tadi saya benarkan, tidak boleh diam. Salah harus dibenari, termasuk juga kesalahan yang lain. Tak sholat harus dimarahi, harus ditegur. Tak belajar harus dibenari. Tidak boleh mendiamkan kesalahan. Orang yang mendiamkan kesalahan, apalagi ulama mendiamkan kesalahan orang lain, umat jamaah, itu sama dengan asyaitonul akhras, setan yang bisu. Fasukutu 'alal ghibati haramun, maka mendiamkan ghibah. Jadi ada orang upat, kita diamkan, ya, tidak ditegur, itu juga haram hukumnya. Harus ditegur, harus diomong, yo, berhentilah ngomong kurang nih, awak sama baik. Nah, jangan, tidak boleh, jangan ngupatkan wong. Itu juga sama-sama ada salah, ya, gitu. Wa qala aidan innakum idzam mithlukum. Allah juga berfirman, sesungguhnya kalian idzam mithluhum. Jika demikian, ya sama baik seperti mereka. Ya, antara yang dengar dengan yang ngomong sama-sama baik, sama-sama dapat dosa. Sesungguhnya kalian idzam, jika demikian, ya, mithluhum, sama seperti mereka. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah bersabda, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil itsmi. Al-mughtab, orang yang ngupat, wal mustami', dan orang yang mendengar,
Syarikani, keduanya bersekutu. Fil ismi, dalam dosa. Keduanya bersekutu dalam dosa. Keduanya bersekutu dalam dosa. Oh, masih banyak. Kita bahas kok lagi sampai nomor 4 ya. Untuk hari ini. Jam 11 lewat ya. Kita bahas satu lagi. Ar-rabi'u kaffu baqiyatil jawarihi 'anil athami minal yadi war rijli wa 'anil makarihi. Yang keempat dari 6 syarat untuk puasa kita naik kelas, naik makom menjadi puasa khusus atau puasa orang soleh tadi. Yang keempat, ar-rabi'u kaffu baqiyatil jawarih, menjaga seluruh anggota badan. Menjaga seluruh anggota badan, seluruh panca indera kita anil asam dari dosa. Minal yad, ya, tangan kita, warijli, kaki, ya, wa anil makarih, dan dari segala hal yang dibenci oleh hukum, dibenci oleh syariat. Makarih itu yang dibenci, yang tak disenangi Allah dan Rasul. Wa kaful batni, menjaga perut. Maksud menjaga perut itu bukan megangnya perut kemana-mana. Oh, nyago perut, ya, bukan megang perut kemana-mana, bukan. Maksudnya jangan sampai masuk ke dalam perut kita yang haram, yang makruh, yang syubhat. Walaupun masuk ke yang halal juga tetap ala kadar. No, jangan mentang-mentang halal bohoji sampai bengkayangan, sampai kekenyangan tuduk dungap kedai. Asal sembahyang mengas. Bengkayangan itu juga haram. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak senang dengan yang berlebihan. Ini makan minum berlebihan haram. Jadi yang haram hindari, jauhi, yang makruh tinggalkan, yang syubhat jauhi, yang halal pun ala kadarnya saja. Ani syubhat, dari yang syubhat. Waktal iftar, pada waktu berbuka. Fala makna, maka tidak ada makna lisom bagi orang yang puasa. Wahwal kafu, yaitu menahan. Anit to'am, dari makan. Al halal, yang halal. Summa, kemudian al iftar, berbuka. Alal haram, dengan yang haram. Famithalu hadha, maka contoh ini, perumpamaan ini seperti as-shaim ya. Famithalu hadha as-shaimi, maka contoh orang puasa ini, mithalu, seperti contoh man yabni kisran wa yahdimu misran, seperti orang yang membangun, yabni itu membangun kisran, istana. Orang yang puasa dari yang halal tapi waktu berbuka pakai yang haram. Diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali bagaikan siapa? Orang yang membangun misron, istana. Kisran itu istana. Wa yahdimu misran, tapi menghancurkan kota. Sama dengan tidak? Demi membangun istana itu cuma sikok kan? Rumah bagus, istana. Tapi seluruh kota dihancurkan. Benar tak? Salah. Bangun rumah ngancur ke masjid. Bangun rumah ngancur ke dusun. Benar tak? Tidak benar. Salah kan? Nah, itulah orang yang puasa dari yang halal tapi waktu berbuka pakai yang haram atau yang syubhat. Fa inna ta'amal halala, sesungguhnya makanan yang halal, innama, sesungguhnya, yadurru, berbahaya. Yadurru itu berbahaya. Makanan halal itu bahaya juga loh. Kapan bahayanya? Bikasrotihi, dengan banyak. Jadi kalau banyak makanan yang halal bahaya tak begitu Bu? Bahaya. Makan ayam tiap hari bahaya. Kolesterol tinggi kan, apalagi ayamnya ayam Doraemon, makan pur, kan? Jadi segalanya sesuatu itu kalau berlebihan tidak bagus, bahaya. La binauhi, bukan dengan cabangnya, bukan dengan bagiannya. Fasaumu, maka puasa, litaklilihi, tujuan puasa itu apa? Litaklilihi, menyedikitkan makanan yang halal. Taklil itu sedikit.
Wa tarikul istikthar, meninggalkan makan banyak. Meninggalkan yang banyak. Tarikul istikthar, meninggalkan yang banyak. Minad dawa, daripada obat. Jadi makan dikit itu termasuk obat. Khaufan, khawatir, min dororihi, dari bahayanya. Jadi kalau makan banyak itu bahaya. Maka makan dikit baik. Khawatir apa? Min dororihi, dari bahaya makan banyak. Kalau makan banyak kan jadi kegemukan. Ya, kalau kegemukan banyak penyakit. Idza adala ila tanawuli summi, jika menyimpang, maksudnya jika makan banyak itu, yuk, makan yang menyimpang, makan yang berlebihan, maksudnya itu ila tanawuli summi, bisa menjadi racun, jadi penyakit. Makan kalau kebanyakan bisa jadi racun bisa jadi penyakit. Kana safihan, adalah itu kebodohan. Orang bodoh kan makan jadi penyakit. Nah, makan biar tak jadi penyakit, ala kadarnya, secukupnya saja. Wal haramu summun yuhlikud dina, dan makanan yang haram itu adalah racun. Summun, makanan yang haram itu sama cak racun. Jadi kalau makanan halal tapi banyak, berlebihan, itu bisa jadi racun, bisa jadi penyakit. Apalagi makanannya double racunnya kan. Makanan haram banyak pula, tambah banyak penyakit. Gitu. Yuhliku ad-dina. Jadi makan yang haram itu merupakan racun yang yuhliku ad-dina, menghancurkan agama. Akan merusak, akan menghancurkan agama. Wal halalu dawaun, makan yang halal itu obat. Jadi makanan halal itu sama dengan obat. Yanfa'u, bermanfaat, qaliluhu, sedikitnya. Jadi makanan halal itu bagaikan obat kalau dikit. Kalau banyak apa? Wa yadurru katsiruhu, berbahaya jika makan terlalu banyak. Jadi penyakit. Makan halal kebanyakan penyakit. Kalau sehat makan sedikit saja. Asak kenyang berhenti. Aku tidak banyak nak makan, cuma sesendok. Terakhir. Terakhir tidak banyak itu. Cuma sesendok, sesuap. Ya, tidak banyak kan? Dikit ni aku makan. Capek ya? Sama, aku lebih capek lagi. Kamu dengar banyak tadi, aku ngocek. Wa qasdu shaumi takliluhu, tujuan puasa. Qasdu shaum, tujuan puasa adalah takliluhu, menyedikitkan makan. Satu alinea lagi. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu, tidak dapat apa-apa, min saumihi, dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Fakila, maka dikatakan, huwallazi yuftiru 'alal harami, dia adalah orang yang berbuka dengan yang haram. Wakila, dan dikatakan, huwallazi yumsiku 'anit ta'amil halali wa yuftiru 'ala luhumin nasi bil ghibati wa hiya haramun. Dia adalah orang yang menahan diri dari makan yang halal, tetapi dia berbuka dengan luhumin nas, dengan daging manusia. Puasa dari yang halal, tapi waktu berbuka makan daging manusia. Apa maksud makan daging manusia? Bil ghibati, ngupat, ghibah. Wahiyya haramun, dan itu hukumnya haram. Wakila, dan dikatakan oleh ulama, huwallazi la yahfadhu jawarihahu anil athami, itulah orang yang tidak mampu menjaga anggota badannya atau panca inderanya anil athami, dari dosa-dosa. Baik, sampai di situ untuk kajian kita hari ini. Ya, alhamdulillah, semoga
Walaupun lelah, kita capek, kita belajar, insyaallah lelah kita adalah lelah yang lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan shalawat bil qulub sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup. Ya. Asyhadu